Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Soal AV. Nah, kalau kita lihat nanti AV punya token namanya AV juga. Nah, jadi kita mau masuk ke dalam AV, dunia AV. AV itu apa? AV itu merupakan salah satu pemain besar di dalam ekosistem decentralized finance atau DeFi. Nah, jadi kegunaan AV itu apa? Utamanya adalah untuk lending borrowing atau protokol untuk simpan pinjam. Tentu saja simpan pinjamnya ini bukan uang fiat ya, seperti rupiah, tetapi tentu saja dia berupa aset kripto. Nah, karena dia decentralized finance, artinya memang tidak ada intermediary, artinya tidak ada perusahaan yang menjadi perantara di antara para peminjam dan para mereka yang meminjamkan ya, atau para kreditur dan para debitur. Jadi nanti mereka akan berinteraksi satu sama lain dengan bantuan si protokol itu, protokol decentralized. Nah, mereka atau si AV ini dibangun di atas blockchain, jadi kita bisa langsung berinteraksi dengan sistem AV. Nah, dia utamanya atau pertama kali dia diluncurkan di dalam blockchain Ethereum. Nanti akan kita lihat lagi bagaimana perkembangan AV di chain-chain yang lain. Nah, seperti kita sudah diskusikan di banyak topik yang lalu, kalau kita bicara soal decentralized apps atau decentralized finance, dia pasti menggunakan smart contract. Jadi smart contract dia bisa dipanggil oleh siapapun, kemudian dieksekusi secara otomatis, kemudian hasilnya akan kita bisa lihat bahwa eksekusi tersebut dilakukan secara terbuka dan adil dan bisa diverifikasi oleh siapapun. Nah, token dari AV namanya juga AV, dipakai untuk kebutuhan governance dan staking. Ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kenapa muncul AV ya? Kalau kita pertanyakan kenapa AV muncul, itu adalah menjawab kebutuhan lending, tetapi dia mempertanyakan bagaimana proses kerja lending tradisional di dalam perbankan itu sebenarnya tidak efisien. Artinya kita membayar premium yang cukup tinggi atau biaya cukup tinggi ketika kita meminjam dana dari bank. Misalnya apa? Misalnya ada kita meminjam uang untuk usaha ya, dana usaha. Seperti biasa kita dicek dulu apakah ada kolateral, kemudian berapa loan LTV-nya, loan to value-nya, kemudian ada premi-premi yang lain, kemudian ada asuransi, kemudian ada biaya-biaya misalnya biaya survei, biaya dokumen, dan lain sebagainya. Belum termasuk berapa interest atau bunga yang yang kita dapatkan ya sebagai orang yang meminjam. Kalau dibandingkan dengan orang yang menginvestasikan atau menyimpan dana di bank tersebut. Misalnya kita mendapatkan kita harus membayar bunga atau interest sebesar 11% atau 12% per tahun misalnya. Taruhlah 10% ya, 10% per tahun. Sementara orang yang menyimpan uang dalam bank tersebut itu hanya mendapatkan misalnya 5% setahun. Artinya di situ ada spread atau selisih pembayaran bunganya cukup tinggi yang diambil oleh si bank. Artinya banknya semakin kaya, tetapi si peminjam juga membayar bunga terlalu tinggi, si orang yang punya uang itu tidak mendapatkan profit yang maksimal.
Kemudian juga ada akses yang terbatas untuk mereka yang memang belum punya akses terhadap perbankan, sistem perbankan atau underbank. Jadi si kalau kita tinggal di negara berkembang, negara maju atau di wilayah-wilayah yang punya cabang-cabang bank, cabang-cabang bank, itu kita tinggal datang ke bank tersebut atau cabang tersebut, kemudian kita bicara ke salah satu pegawai, kemudian kita akan dilayani dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka yang misalnya tinggal di pelosok yang tidak punya infrastruktur memadai, nah ini juga kesulitan ya ketika kita mau melakukan peminjaman dana. Kemudian kalau kita bicara soal resiko, mereka yang menggunakan platform centralized itu punya asetnya kita harus serahkan gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya perbankan itu bangkrut, kemana aset kita? Ya. Atau misalnya pihak asuransinya bangkrut, apa yang terjadi dengan premi yang sudah kita bayarkan? Nah, ini terjadi banyak di Indonesia ya. Misalnya asuransi apa. Nah, jadi memang centralized platform itu cukup beresiko ketika si pemilik platform tersebut tidak bisa melangsungkan atau tidak bisa melanggengkan usaha mereka. Nah, inilah yang ditawarkan oleh AV. Jadi AV menawarkan sesuatu yang berbeda di mana semua proses terbuka, kemudian permissionless, artinya semua orang bisa jadi kreditur, artinya mereka yang bisa meminjamkan aset, kemudian semua orang juga bisa menjadi debitur atau si peminjam. Kemudian non kustodial, artinya tidak disimpan oleh satu pihak tertentu di mana kekuasaan atas aset tersebut dipindah tangankan ke pihak lain. Nah, kalau ini semuanya nanti akan dipegang oleh smart contract. Biasanya ada namanya vault. Nah, cara kerjanya gimana? Ini cara kerja simple ya, basicnya ya. Pertama ada si lender atau si kreditur atau si pemilik uang itu akan mendepositkan uang mereka yang menganggur biasanya ya, itu ke liquidity pool. Nah, setelah masuk ke liquidity pool, ini bisa dipinjam oleh si borrower atau si peminjam. Peminjam bisa mengajukan pinjaman kepada pool tersebut. Ya. Nah, tetapi si borrower atau si peminjam tadi harus mengirimkan atau mentransfer aset namanya kolateral. Ya, misalnya kalau kita meminjam usaha misalnya. Usaha dengan agunan ya. Kalau kredit tanpa agunan berbeda cerita. Kalau umumnya namanya kredit dengan agunan ya. Nah, jadi kita harus punya agunan dulu atau kolateral kalau di AV. Misalnya kita mau meminjam sebanyak $100 dalam bentuk USDC, kita mendepositkan aset dalam bentuk ETH senilai $200. Nah, ini nanti ETH-nya akan dikonversi berapa dolar ya. Ternyata dapat 200, kita bisa meminjam misalnya sebanyak $100. Nah, jadi juga ada namanya interest atau bunga. Nah, bunga ini dibayarkan oleh siapa? Oleh si peminjam tentu saja. Kemudian si interest tadi akan dibayarkan ke lender atau si pemilik uang yang tadi mendepositkan aset mereka ke dalam liquidity pool. Kemudian tadi kan ada skema kita mendepositkan sebanyak $200, kemudian kita pinjam sebanyak $100. Kenapa kita tidak bisa meminjam sebanyak $200 dalam bentuk USDC atas aset kita yang bernilai $200 dalam bentuk ETH? Karena model AV adalah over collateralization. Artinya harus aset yang kita kolateralkan itu harus bernilai lebih dari apa yang mau kita pinjam. Ya, misalnya kalau ini berarti kolateralnya 50% lebih tinggi dari apa yang kita pinjam, atau loan to value-nya hanya 50% di sini. Nah, fitur utamanya apa? Pertama ada flash loan. Nah, jadi di AV ini jadi salah satu platform pertama yang menawarkan flash loan. Flash loan itu adalah meminjam aset tanpa adanya kolateral.
Jadi kita tidak punya kolateral, bisa pinjam, kemudian langsung dibayar dalam satu kali transaksi. Biasanya dengan bantuan smart contract. Nah, semua akan dieksekusi dengan smart contract. Nah, ada biaya nggak? Biasanya ada biaya, tapi sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena flash loan ini hampir tanpa resiko. Karena kalau misalnya dalam satu transaksi itu gagal, eksekusinya gagal, itu akan kembali. Jadi dananya aman. Jadi flash loan ini biayanya sangat-sangat rendah karena hampir tanpa resiko. Ada juga platform lain yang menawarkan flash loan tanpa biaya. Itu ada. Kemudian ada stable dan variable interest rate. Jadi ada tingkat suku bunga yang stable atau tetap, ada yang variable. Tergantung dari kebutuhan, mau yang stable atau yang variable. Kemudian ada collateral swapping. Jadi kalau misalnya kita masih punya posisi pinjam, ya misalnya kita tadi mendepositkan dalam bentuk ETH, $200 ETH tadi kan. Kemudian kita pinjam senilai $100 USDC. Kita pinjamnya USDC, kita depositnya ETH. Kemudian kita mau tukar nih, kita mau pakai ETH-nya, kita mau tukar misalnya dalam bentuk apa? Yang lain misalnya WBTC misalnya, Flat Bitcoin misalnya, kita bisa tukar misalnya $200 dalam bentuk WBTC, itu bisa. Selama pinjamannya itu aktif, kemudian selama loan to value-nya tidak turun. Kemudian kita bisa pinjam dalam multiple asset, artinya kita pinjam macam-macam bisa, misalnya $50 dalam bentuk USDC, $50 dalam bentuk AV, itu bisa. Nah, bagaimana caranya kita mensupply liquidity? Jadi kan tadi ceritanya adalah si AV ini merupakan sistem yang terbuka, artinya semua orang bisa berkontribusi, mau menjadi lender bisa, menjadi borrower bisa. Nah, gimana caranya menjadi lender? Ya. Kita akan mensupply aset yang kita miliki ke liquidity pool-nya miliknya AV tadi. Nah, setelah kita deposit, kita akan mendapatkan token namanya A-token. Nah, token misalnya kita mendepositkan DAI, itu akan mendapatkan A-DAI. Kita deposit deposit USDC, kita akan mendapatkan AUSDC. Nah, ini sebenarnya adalah yield bearing token, artinya token yang akan mengenerate interest atau bunga. Nah, ini merupakan seperti misalnya, ini adalah representasi aset yang kita depositkan gitu ya. Nanti kita bisa tukar token dengan kembali ke DAI tadi yang sudah kita depositkan plus bunga. Nah, jadi nilai atau valuasi dari A-token itu akan meningkat seiring dari interest atau bunga yang diakumulasi dalam liquidity pool tadi. Misalnya sudah 1 tahun, tingkat rata-rata bunga adalah 10% misalnya. Jadi kita tadinya deposit $100 USDC atau $100 DAI gitu ya. Kita akan mendapatkan kembalian senilai 110 DAI dalam waktu 1 tahun karena tingkat suku bunganya misalnya 10%. Jadi A-tokennya akan bisa ditukar dengan 110 ADAI gitu konsepnya. Nah, bagaimana kalau kita mau jadi peminjam? Kita bisa mendepositkan kripto sebagai kolateral, jadi over collateralized gitu kan. Kemudian berapa yang mau kita pinjam? Ada maksimum loan to value-nya, biasanya antara 50-75% misalnya LTV-nya. Kenapa? Karena biasanya aset yang dikolateralkan ini beresiko tinggi atau volatil ya, atau nilainya bisa naik dan turun secara cepat. Nah, makanya dia LTV-nya rendah. Misalnya ini kalau 75 LTV, 75% LTV, kita bisa pinjam setiap $100 kita bisa pinjam $75. Kemudian kita harus memastikan bahwa health factor-nya atau faktor kesehatannya. Jadi posisinya kita tuh harus tetap di bawah limit gitu ya. LTV-nya mesti rendah gitu ya. Kalau LTV-nya sudah sampai misalnya, kalau sudah ada threshold-nya misalnya sebanyak 90% threshold-nya. Tadinya 75, tapi karena aset kolateral kita nilainya turun, artinya LTV-nya makin naik. Nah, begitu sampai ke threshold, nanti akan jadi likuidasi. Nah, mekanisme likuidasi seperti apa? Jadi misalnya tadi ya, sudah mencapai threshold liquidation gitu ya, liquidation threshold gitu ya. Kemudian ada namanya liquidator. Jadi liquidator ini mengecek terus posisi-posisi di
posisi borrow, posisi loan itu dicek. Misalnya karena ada aset kolateral yang jatuh gitu ya, dan dicek mana yang punya kolateral seperti itu. Nah, begitu ada langsung di repay. Jadi likuidatornya itu repay. Jadi loannya itu akan ditutup sama si likuidator, kemudian kolateralnya akan diambil oleh likuidator. Jadi ditutup posisinya, kemudian yang tadi senilai kolateralnya tadi yang terhubung dengan posisi pinjam tadi akan diserahkan ke likuidator. Nah, kemudian kan tadi kan ada selisih ya, ada spread ya, misalnya posisinya 90% apa namanya? Posisi dari LTV-nya atau threshold-nya misalnya 90 atau 95%, masih ada selisih, nah itu akan jadi profit miliknya si likuidator. Tujuannya adalah menjaga agar si protokol ini tetap solvent, artinya tetap punya apa ya namanya, aset untuk membackup semua loan yang dikeluarkan oleh si protokol tadi. Kalau sudah insolvent, artinya protokolnya jadi tidak sehat. Kemudian kita bahas soal AV sebagai token utility. Utility token dipakai untuk governance. Ya, biasa kalau governance pasti ada soal proposal, voting, kemudian soal upgrade. Kemudian AV juga punya namanya safety module. Safety module itu bisa di staking menggunakan AV. Kemudian ada reward ya. Jadi kalau misalnya memegang AV pasti ada rewardnya. Kemudian bisa dipakai untuk fee reduction. Kalau kita mau berinteraksi dengan AV protokol, kita bisa mengurangi biaya dengan menggunakan AV. Manajemen resikonya seperti apa? Yang tadi ya, ada namanya LTV. Kita hanya bisa meminjam sebesar maksimum LTV, atau LTV-nya rendah. Kemudian ada liquidation threshold untuk mengecek apakah si aset atau posisi loan tadi masih sehat atau tidak. Kemudian ada safety module itu untuk asuransi. Kalau misalnya ada shortfall atau misalnya ada yang pool yang sudah mulai menjurus ke insolvensi, dia akan mengeksekusi safety module untuk menjaga solvensi dari pool tadi. Kemudian AV juga sudah banyak sekali security auditingnya, termasuk saya sudah pernah melakukan auditing terhadap AV. Kemudian dia juga berpartisipasi di kontes, jadi AV itu kontesnya juga ada. Kemudian ada community governance, jadi governance di AV itu komunitas juga cukup aktif ya. Nah, cross-chain lending, jadi AV ini diluncurkan di banyak blockchain sekarang, termasuk terakhir mungkin Aptos ya. Ada Ethereum, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Aptos. Jadi sudah mulai, yang ini kan berbasis EVM, yang non-EVM juga mulai ada. Kemudian dengan adanya ketersediaan AV di multiple blockchain, dia bisa melayani lebih banyak user ya. Kemudian likuiditasnya juga makin luas. Kalau mau bridging aset bisa pakai AV portal. Use case-nya gimana? Kalau kita punya aset kripto yang idle, yang nganggur, kita bisa earning passive income. Kemudian likuiditas kita bisa akses tanpa menjual aset. Yang tadi kan kita punya misalnya ETH, kita juga perlu stablecoin. Jadi kita ETH-nya kita kita pinjam. Artinya kita deposit, kemudian kita meminjam. Kemudian ada flash loan untuk arbitrasi dan strategi DeFi. Jadi kalau AV menyediakan flash loan. Kemudian lending untuk DAO dan treasury management. Bagaimana dengan ekosistem dan integrasinya? Ada banyak wallet yang menyediakan integrasi, misalnya MetaMask, Ledger, Coinbase Wallet. Kemudian agregator juga banyak, Zapper, DeFi Saver. Kemudian menggunakan Chainlink untuk price feed-nya. Jadi asetnya itu dinilai, divaluasi dengan menggunakan price feed. Kemudian ada AV Arc untuk institusional. Nah, summary tadi kita sudah bahas cukup banyak hal soal AV gitu ya. Jadi decentralized dan trustless lending and borrowing, kemudian ada fitur seperti flash loan, kemudian multi-chain, tidak hanya EVM tapi juga non-EVM, kemudian sedikit soal AV token, kegunaan AV token di governance, reward, dan safety atau di safety module ya. Kemudian ekosistemnya juga
cukup kuat, bahkan sangat kuat ya. Kemudian komunitasnya di AV juga sudah cukup mature. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.